Oke, kita lanjutin video yang kemarin. Nah, kemarin tuh ada pertanyaan begini. Gimana cara mencegah biar tidak cepat nih muncul folder tanda tanya di Mac kalian? Nah, gimana Mas Adi? Ya, itu caranya simpel seperti video kita sebelumnya lagi. Ya, kalau kalian nonton segmen Tante ini dari episode berapa kemarin yang bahas iOS ya itu. Nah, itu disarankan kalau kalian mau upgrade iOS ataupun macOS itu lebih baik menggunakan WiFi yang kencang. Jangan pakai WiFi yang merah yang routernya harus di restart dulu gitu. Itu biasanya masalah. Ini kenceng atau stabil nih Bang? Oh ya, stabil, sorry. Lebih tepatnya stabil, karena kalau misal kenceng doang tapi nggak stabil ya nanti juga bisa kendala. Iya. Kayak gitu. Kalian ngebut kenceng gitu kan pasti nggak stabil tuh. Iya. Nggak mesti sih Bang, kadang gue ngebut stabil. Gitu. Kalau tiba-tiba ada yang nyebrang lah itu ntar nggak stabil. Gitu. Iya. Nah itu permasalahannya di situ, ada yang nyebrang tiba-tiba kan yang tabrak dar. Udah. Nah, ya, itu mungkin perumpamaan konyolnya kayak gitu ya analoginya. Kita lagi update iOS, wifi-nya lagi kenceng ya, tiba-tiba itu ada yang nabrak jeder. Ibu-ibu rating kiri. Ya itu udah. Jadi sama lah kayak update iOS, kalau bisa pakai wifi yang stabil, bener kata Mas Rizal kayak gitu ya. Nah kalaupun nggak bisa tuh pakai wifi yang stabil atau apa, disarankan di-upgrade di kita. Kenapa di kita ya? Karena udah pasti kita berpengalaman secara bidang Apple dari 2015 kayak gitu. Dan kita udah menangani banyak device juga. Masih mending kalian mencegah daripada kalian harus mengobati. Maksudnya apa nih? Kalau kalian udah terlanjur folder tanda tanya, ya udah kan data ada resiko hilang. Bahkan 80% kemungkinan data hilang. Tapi kalau kalian udah kayaknya mending dibawa ke Chandra Apple aja. Udah pasti aman, kita jamin kayak gitu. Dan kita juga untuk data kita bisa backup dulu nih. Jadi aman buat kalian yang mau upgrade, baik itu iOS ataupun MacBook, itu kita bisa bantu backup juga. Jadi kalian yang datanya penting, kayak biasanya tuh banyak fotografer Bang. Fotografer itu kan foto kan sekali jepret ya, maksudnya momen. Yeah. Itu kalau hilang kan berabe. Masa kliennya suruh foto lagi? Nggak mungkin dong. Nah itu fotografer, mungkin juga kayak kemarin gue bilang tadi pekerja pajak gitu kan, ada email dan lain sebagainya yang emang itu penting dan itu harus diamankan datanya, nggak boleh hilang karena itu sebagai bukti-bukti ya ibaratnya. Itu ya didahuluin, data itu harus didahuluin ketimbang device. Device harganya berapa sih? Ibaratnya MacBook, oke lah 15 juta, 20 juta. Tapi kalau kalian datanya seperti data foto wedding mungkin, ya oke, kita ibaratnya foto wedding itu cuman di jasanya itu 3 juta, 5 juta gitu kan. Cuma kan momennya itu yang mahal, yang nggak bisa diulang. Nah, itu sempat ada kasus juga, mungkin ini gue panjang ya ceritanya ya, karena gue ngikutin banget ada kasus di TikTok itu. Dia fotografer, datanya hilang, dituntut sama kliennya, harus balikin duit berapa kali lipat ya, intinya semisal dia jobnya itu 2 juta, dia minta 10 kali lipat gitu lah, 10 bisa 20 juta gitu kan. Yang mahal itu di momennya. Makanya data itu penting banget, lebih baik kalian sedia payung sebelum hujan gitu. Nah, jadi gimana nih Bang cara mengatasi atau pas proses pengerjaannya itu biar memastikan datanya aman tuh, bisa di-share mungkin ke teman-teman. Nah, udah pasti yang pertama, kalau kalian punya langganan cloud, mending di-backup ke cloud. Yang kedua, kalau punya harddisk SSD eksternal, di-backup ke SSD eksternal atau harddisk. Saran gue sih untuk tahun sekarang pakainya SSD eksternal. Karena kalau harddisk, emang sih dia lebih murah. Yeah. Terus juga penyimpanannya besar. Harddisk 500.000, 700.000 dapat 2 tera. Tapi kalau kalian beli SSD, ya 1 juta baru dapat setera, bahkan ada yang setera, ada yang udah 2 tera, tergantung merek, tergantung kualitas. Nah, harddisk kelemahannya dia kalau jatuh, udah data bisa hilang. Kalau SSD dia tahan guncangan, kayak gitu. Sebenarnya mending beli iCloud aja ya, dia ditambahin itu kan bisa ya Bang? Kalau gue prefer eksternal Bang. iCloud kita ya lagi-lagi langganan ke Apple harus per bulan. Kalau beli harddisk kan SSD kan simpel, udah ngeluarin duit 1 juta 2 juta udah selamanya. Iya benar ya. Gitu. iCloud 100 giga berapa ribu kali 12 bulan. Iya sih. Gitu. Itu gue jujur ya, gue nggak terlalu suka sistem subscription. Baik itu entah di penyimpanan, entah di game, entah di
software, gue masih mending beli software sekali beli udah. Tapi kalau yang subscription itu ya lumayan nguras kantong sih kalau kalian hitung-hitung. Contohnya Netflix, Disney Plus, kalian ada langganan YouTube, per bulan aja itu dihitung udah berapa? Netflix 130, Disney Plus sekitar 20 ribuan, berarti 150, belum tambah YouTube Premium itu 70 ribu. Tambahin aja tuh, jadi 220, udah bisa buat makan tuh. Betul. Berapa hari, apalagi anak kos. Nah, itu gue sebenarnya kalau emang kalian ada duitnya, silakan aja nggak apa-apa, pakai subscription di iCloud. Cuman gue sendiri prefernya beli external memory, gitu sih. Nah, ngomong-ngomong soal, kayak berarti sama aja nyicil ya? Iya, coba kalau nyicil kan kita ntar punya barangnya itu milik kita. Iya. Kalau ini kan udah kita bayar tiap bulan, kalau nggak dibayar nggak bisa pakai. Repot ya. Itu sistem subscription. Kayak gini nih bisa dicicil nggak sih di sini bang? Oh, kalau ini mah langsung cash aja bang, nggak mahal kok. Ya kali beli iPhone kayak gini dicicil. Ini kita ready stock ya, benar? Iya betul, ready stock. Ready stock. Kalau kalian beli iPhone 12 Pro mah, kalau emang ada duitnya langsung beli, kayak gitu. Kayak gitulah. Nah balik lagi, karena kita ngobrolnya tadi udah kejauhan guys, kemana-mana. Lumayan jauh. Nah ini tuh gimana nih bang, misalkan butuh waktu berapa lama nih sebenarnya untuk mengatasi kasus seperti ini? Kalau untuk ngatasin kasus folder tanda tanya itu untuk pengecekannya itu paling cepat itu ya setengah jam. Kalau nggak ada antrian sama sekali, nggak ada antrian servis ya, kalian buka toko langsung dateng gitu, itu ya setengah jam kita udah bisa tahu. Tapi kalau udah ada antrian ya paling cepat bisa 1 sampai 2 jam. Kayak gitu. Jadi untuk pengecekannya sendiri kan simpel, kita masuk ke recovery, tapi kita seringnya pakai installer bootable karena itu lebih cepat, nggak pakai internet. Kita colok flash disk, kita cek, oh ternyata ini memorinya masih kebaca, biasanya langsung kita konfirmasi ini bisa diinstal dengan resiko data hilang atau data bisa kembali. Cuman nggak jamin kayak gitu. Kalau udah masuk folder tanda tanya kita nggak bisa jamin 100% ya, balik lagi kayak gitu. Terus ada perawatannya nggak sih bang, biar nggak sampai ke masalah kayak gitu loh? Repot soalnya ya tadi. Ya itu tadi, lebih baik kalian mencegah, baik itu backup dan lain sebagainya. Yang kedua mungkin maintenance device kalian, dibersihin. Kadang kan kalau misal kasusnya itu udah masuk ke mesin karena dia emang kotor, berdebu, terus itu menimbulkan konslet di bagian memorinya. Itu terjadi di MacBook seri berapa ya? 2017 ke atas yang dia udah pakai apa namanya ya? Yang logo Apple-nya nggak nyala. Nah itu biasanya di MacBook seri itu. Kenapa? Karena itu udah pakai PCIe tanam. Nah ketika kita pakai MacBook-nya di tempat yang berdebu gitu kan, itu sirkulasi udaranya kan nggak bagus bang. Nah di situ nanti ada debu-debu masuk, di situ mengendap. Nah si PCIe ini posisinya itu di bagian kanan kiri MacBook. Jadi di intake-nya. Mungkin gambarnya bisa ditunjukin ya. Ya masih editor kalau nggak ribet. Nah, ya mungkin nggak pakai gambar lainnya aja. Nah itu kalau MacBook yang seri itu intake-nya itu di sini. Intake itu ya angin masuknya di sini, keluarnya kan dari sini. Nah kayak gitu. Jadi biasanya dia posisi SSD-nya tuh di posisi intake. Nah itu masuk ke situ kan dia kesangkut di bagian komponen itu. Lama-kelamaan debunya ngumpul, dia bisa jadi short. Guys, berdebu. Kita juga pernah ngerjain itu di video yang di pojok ini ya, nanti di pin aja gitu. Itu ada kita servis MacBook Pro 16 inci apa 15 inci itu dia SSD-nya nggak kebaca karena emang itu short tadi. Oh gitu ya. Nah terus jadi kesimpulannya gimana nih bang? Mengenai kerusakan folder datanya. Oke, nah kesimpulannya jagalah data kalian yang pertama, karena itu lebih penting daripada device-nya. Setahu gue ya, selama gue kerja di sini, nyervis itu data itu lebih penting daripada device-nya. Karena device masih bisa beli lagi bang, kalau data hilang udah gitu. Yang kedua, kalau mau upgrade, kalau emang nggak punya waktu, terus juga malas ngulik-ngulik, itu masih mending dibawa ke tempat servis ya, kayak kita ini dibawa ke sini aja. Kalian luar kota bisa dikirim ke sini. Ada home service juga ya? Oh iya, ada kita home service di Purwokerto dan sekitarnya. Service tour juga ada. Service tour juga ada, itu ke Cilacap sama ke mana? Banjarnegara ya. Nah, itu. Dibawa ke tempat servis. Yang ketiga, kalau emang udah kejadian, udah folder tanda tanya, ya balik lagi. Kalau bisa jangan diutak-atik sendiri, takutnya salah eksekusi.
Nanti ada tuh kayak kasus biasanya, gua ganti LCD tiba-tiba dibuka, loh kok dalamnya udah rontok. Nah ini tuh tadi yang ngerjain siapa? Di servis sendiri bang. Ya ente kalau kayak gitu ngerusak HP ente sendiri, keluarin duit lebih banyak gitu. Masih mending ke ahlinya ya, jangan malpraktek lah. Gitu bang, itu kesimpulannya lah. Oke guys, jadi gitu aja nih di segmen Tante kali ini mengenai folder tanda tanya di Mac kalian. Nah, buat kalian yang pengen tanya-tanya kerusakan MacBook atau Apple device lainnya, kalian bisa langsung komentar di bawah. Nah, jangan lupa like dan share juga sebanyak-banyaknya ke keluarga kalian. Terutama di grup WhatsApp keluarga kalian, biar isinya konten-konten politik, karena sebentar lagi tahunnya politik. Ya. Nah itu ya, jadi di-share aja kemanapun ini, mau ke WhatsApp, mau ke Twitter, mau ke forum jual beli iPhone, nggak apa-apa, terserah di-share aja kayak gitu ya, biar kita saling berbagi ilmu agar semakin banyak tahu. Oke, sampai jumpa di segmen Tanda selanjutnya.